Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Fadilah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang VLAN dan juga trunking VLAN. VLAN merupakan singkatan dari Virtual Local Area Network. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah perumpamaan, yaitu satu ruangan dan beberapa divisi. Di sini terdapat 3 divisi, yaitu pertama ada divisi engineer, kedua ada divisi programmer, dan yang ketiga ada divisi marketing. Di sini divisi engineer dinamakan dengan VLAN 10 dan programmer VLAN 20 dan marketing yaitu VLAN 30. Untuk engineer memiliki IP 192.168.10.0/24 dan untuk programming yaitu 192.168.20.0/24. Dan untuk marketing di sini memiliki IP 192.168.30.0/24. Nah, nantinya semua laptop yang berada dalam ruangan itu akan terhubung semua ke satu switch. Nah, contohnya di sini kita kasih kecepatan bandwidth untuk engineering yaitu 10 MB. Untuk programmer yaitu 20 MB. Dan untuk marketing kita kasih 30 Mbps. Nah, disitulah VLAN dibutuhkan karena digunakan untuk manajemen jaringan-jaringan yang ada di dalam switch. Setelah semuanya dikonfigurasi di switch, baru bisa semua VLAN yang ada di sini di manajemen. Jadi, fungsi pertama dari VLAN yaitu untuk memanajemen. Dan fungsi yang kedua dari VLAN yaitu untuk memecah broadcast domain. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang broadcast domain, yaitu untuk mengirimkan paket ARP ke semua perangkat yang terhubung. Nah, untuk VLAN ini memiliki fungsi untuk memecah broadcast domainnya, misalnya seperti pertama-tama kita kasih dulu nomor pada laptop 21 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, contohnya di sini laptop 1 ingin mengirimkan paket pada laptop 2. Nah, tetapi nanti pada saat laptop 1 mengirimkan akan datang ke switch, lalu switch akan memberikan ke laptop 2 dan 3. Tidak akan terkirim ke laptop 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena mereka di sini berbeda domain atau berbeda VLAN. Nah, secara fisik di sini switchnya hanya ada satu, tetapi secara logika di sini ada 3. Seperti switch pertama ini terhubung ke VLAN 10 yaitu laptop 1, 2, dan 3. Dan switch kedua ini terhubung ke divisi programmer dengan laptop 4, 5, 6. Dan switch yang ketiga akan terhubung ke
divisi marketing dengan laptop 789. Oke, selanjutnya kita coba VLAN tersebut pada Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat sebuah topologi, yaitu dengan satu buah switch dan 6 PC. Di sini saya membuat dua buah VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk VLAN 10 saya beri nama TKJ, dan untuk VLAN 20 saya beri nama RPL. Untuk IP networknya sendiri di sini untuk VLAN 10 adalah 192.168.10.0/24. Sedangkan untuk VLAN 20 adalah 192.168.20.0/24. Di sini saya juga sudah mengkonfigurasi IP addressnya pada setiap PC. Untuk PC 1 yaitu 10.1, untuk PC 2 yaitu 10.2, dan untuk PC 3 yaitu 10.3. Dan untuk PC 4 juga yaitu 20.1, PC 5 20.2, dan PC 6 20.3. Untuk membuktikan sudah dikonfigurasi dan berhasil, kita coba kirim paket data antara PC 1, 2, 3 dan PC 4, 5, 6. Saya kirim antara PC 1 ke PC 2, successful. Lalu PC 2 ke PC 3, successful juga. Dan PC 1 ke PC 3, successful. Kita delete terlebih dahulu. Lalu kita coba pada PC 4, 5, 6. Yaitu PC 4 ke PC 5, PC 5 ke PC 6. Lalu PC 4 ke PC 6, successful. Lalu kita delete. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi pada switch. Kita pilih switch, lalu pilih CLI, lalu kita langsung masuk pada mode global configuration. Setelah masuk pada mode configuration, kita buat VLAN 10. Lalu enter. Setelah itu kita beri nama untuk VLAN 10 yaitu TKJ. Setelah itu kita cek dengan cara kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 dan dengan name TKJ sudah ada. Tetapi kita belum memasukkan port-port mana saja yang akan menjadi bagian dari VLAN 10. Tetapi untuk defaultnya sudah ada VLAN 1 dengan nama default, dan yang terhubung dalam VLAN tersebut yaitu semua port yang ada pada switch. Misalnya kita ngirim dari switch, maka dia akan terhubung langsung pada perangkat-perangkat yang terhubung karena dia sudah terhubung pada VLAN 1. Selanjutnya kita masukkan port untuk VLAN 10. Itu kita cek terlebih dahulu port apa saja yang terhubung pada PC VLAN 10. Itu interface FS 01, 2, dan 3. Kita masuk ke global configuration, lalu ketikkan perintah int fa 0/1, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan switch port mode access, enter.
Setelah itu kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Lalu kita lihat apakah sudah masuk portnya pada VLAN 10 dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 dengan nama TKJ sudah terdapat satu port, yaitu yang tadi kita masukkannya FA 0/1. Selanjutnya kita masukkan lagi port FA 0/2 dan 0/3. Di sini jika ingin langsung banyak memasukkan port, kita ketikkan perintah range atau int range FA 0/2 strip 3. Lalu enter. Lalu ketikkan switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Lalu exit dan cek kembali. Nah, di sini untuk VLAN 10 dengan nama TKJ sudah terdapat 3 interface yang menjadi anggotanya. Interface itu yaitu FA01, FA02, dan FA03 yang terhubung pada PC 1, 2, dan 3. Jadi untuk PC 1, 2, dan 3 sudah masuk ke VLAN 10. Terus selanjutnya kita konfigurasi VLAN 20. Kita masuk ke mode global configuration, lalu kita buat dulu VLAN-nya yaitu VLAN 20. Lalu kita masukkan name-nya yaitu RPL. Lalu kita cek apakah sudah ada atau belum dengan do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN ID 20 dengan name RPL sudah ada tetapi belum ada portnya. Nah, di sini kita cek dulu terlebih dahulu port yang terhubung pada PC VLAN 20 yaitu FA4, interface FA5, interface FA6. Kita masuk kembali ke switch. Kita ketikkan interface range FA0/4 strip 6. Lalu enter. Lalu kita masukkan switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 20. Lalu kita exit dan cek kembali pada do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN ID 20 dengan nama RPL sudah memiliki port yaitu port FA04, 05, dan FA06. Nah, kita coba simulation, tapi sebelum itu kita cek dulu perangkat mana saja yang sudah berkomunikasi, yaitu dengan cara kita masuk ke switch. Kita exit dulu, kita masuk ke mode privilege. Lalu kita ketikkan perintah show make address table. Lalu kita enter. Di sini terlihat belum ada yang berkomunikasi antara perangkat dan perangkat. Kita exit. Baik, kita pergi ke simulation, lalu
Kita coba kirim paket antara PC 1 dan PC 3. Nah, bisa dilihat di sini, PC 1 akan mengirimkan paket ARP pada switch, lalu switch akan mengirimkan paket ARP pada PC 2 dan 3. Kenapa tidak ke PC 4, 5, 6? Karena sudah berbeda VLAN. Nah, nanti PC 3 akan mengirimkan ARP ke switch dan ARP akan mengirimkan ke PC 1. PC 1 nanti akan mengirimkan ICMP atau ping pada PC 3. Lalu PC 3 akan mengirimkan ICMP juga pada PC 1. Lalu kita delete terlebih dahulu. Setelah itu kita coba kembali pada PC 2 ke PC 3. PC 2 akan mengirimkan ARP ke PC 3. Lalu PC 3 akan mengirimkan paket ARP lagi pada PC 2. Lalu PC 2 akan mengirimkan paket ICMP atau biasa kita sebut ping pada PC 3. Dan PC 3 juga akan mengirimkan paket ICMP pada PC 2. Di sini akan terlihat successful. Kita delete. Lalu kita coba pada VLAN 20. Yaitu antara PC 4 dan PC 6. Jadi PC 4 akan mengirimkan paket ARP pada switch, lalu switch akan mengirimkan pada perangkat yang terhubung, yaitu VLAN 20. Lalu PC 6 akan mengirimkan paket ARP ke PC 4. Lalu PC 4 akan mengirimkan ICMP atau ping. Nanti switch akan mengirimkan lagi pada PC 6. Lalu PC 6 akan mengirimkan ICMP ke PC 4. Kita delete lagi. Lalu kita coba lagi antara PC 5 dan PC 6. Sama seperti tadi, PC 5 akan mengirimkan data ke switch, lalu switch akan mengirimkan data kepada perangkat yang terhubung. Lalu akan mengirim ke tujuan yaitu PC 6. Nanti PC 6 akan mengirimkan data ke PC 4, lalu PC 4 bukan PC 4, maaf, PC 5, terus PC 5 akan mengirimkan data ICMP ke PC 6, lalu PC 6 juga akan mengirimkan data ICMP ke PC 5. Nah, selanjutnya di sini saya sudah membuat satu ruangan lagi. Di sini terdapat ruangan 1 yang di dalamnya terdapat VLAN 10 dan VLAN 20 dan memiliki satu switch lalu 6 PC. Nah, di sini saya membuat lagi ruangan yang sama yaitu dengan satu switch dan 6 PC. Yang di dalamnya terdapat VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, pertama-tama di sini pada PC sudah dikonfigurasi. Untuk PC 7 itu 10.4, PC 8 10.5, PC 9 10.6. Dan untuk PC 10 yaitu 20.4, PC 11 20.5 dan PC 12 20.3. Maaf, 20.6. Pertama-tama kita konekkan dulu antara switch dan switch. Nah, kan pada pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang VLAN. Sekarang kita akan belajar tentang terang. Fungsi terang tersebut adalah untuk menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2. Dan sebaliknya, yaitu switch 2 dengan switch 1. Yang artinya itu untuk VLAN berapa saja yang dibolehkan lewat jalur ini. Pertama-tama kita konfigurasi dulu VLAN pada switch 2. Kita pergi ke switch 2, lalu pergi ke CLI. Lalu kita masuk ke mode global configuration.
Setelah itu buat terlebih dahulu VLAN 10, lalu name-nya yaitu TKJ. Lalu kita exit, lalu kita buat tambahkan lagi atau buat lagi VLAN 20 dengan name RPL. Setelah itu kita exit, kita cek apakah VLAN-nya sudah terbuat, yaitu dengan do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN ID 10 dengan nama TKJ dan VLAN ID 20 dengan nama RPL sudah terbuat, tetapi port-portnya belum ada. Selanjutnya kita akan konfigurasi portnya, yaitu kita lihat dulu port mana saja yang terhubung pada VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini interface FA0/1 untuk VLAN 10, interface FA0/2 untuk VLAN 10, dan interface FA0/3 untuk VLAN 10. Untuk VLAN 20-nya yaitu interface FA04, interface FA05, dan interface FA06. Jadi kita masuk ke switch kembali, lalu kita ketikkan int range FA0/1 sampai 3, lalu enter. Kita ketik switch port mode akses, enter, lalu kita switch port akses VLAN 10, lalu exit. Kita tambahkan juga port untuk VLAN 20, yaitu interface range FA0/4 sampai 6. Enter, lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Enter. Maaf, di sini seharusnya switch bukan switch. Lalu exit. Lalu kita cek apakah port yang sudah kita daftarkan sudah terdaftar, yaitu dengan exit, lalu do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN ID 10 dengan nama TKJ sudah terdaftar 3 port, yaitu FA01, FA02, dan FA03. Dan untuk VLAN ID 20 dengan name RPL juga sudah terdaftar dengan interface FA04, FA05, dan FA06. Setelah kita selesai konfigurasi switch, pada kedua switch kita lihat interface berapa yang terhubung pada switch switch pada ruangan 1 dan switch pada ruangan 2. Di sini switch ruangan 1 yaitu interface FA07, dan untuk switch ruangan 2 yaitu sama, interface FA07. Maka selanjutnya kita konfigurasi pada switch agar VLAN-VLAN yang terdapat pada ruangan 1 dan ruangan 2 dapat terhubung atau berkomunikasi. Masuk pada switch ruangan 1, lalu kita langsung masuk ke mode global configuration, lalu ketikkan interface FA0/7, lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port mode terang. Nah, di sini ada peringatan bahwa interface FA07 sudah masuk ke dalam mode terang. Cara melihat mode terangnya yaitu kita exit terlebih dahulu. Kita di sini enter dulu. Lalu kita exit. Setelah itu kita tuliskan do show interface terang. Nah, di sini interface FA0/7 statusnya sudah on dan dia sudah dalam mode trunking.
Oke, itu untuk switch port di ruangan 1. Kita konfigurasi trunking juga pada switch yang berada di ruangan 2. Itu kita klik switchnya, lalu kita masuk ke mode global configuration, lalu kita ketikkan interface FA0/7, lalu kita ketikkan lagi switch port mode trunk. Lalu enter. Lalu kita exit. Maaf. Lalu kita exit, lalu kita lihat apakah trungnya sudah aktif atau belum, itu dengan do show interface trunk. Di sini interface FA017 sudah aktif dan statusnya trunking. Oke, di sini kita keluar dulu. Selanjutnya kita coba berkomunikasi antar VLAN di sini, yaitu VLAN 10 yang ada di ruangan 1 dan VLAN 10 yang ada di ruangan 2, dan juga VLAN 20 di ruangan 1 dan juga VLAN 20 di ruangan 2. Kita kirim paket data antara PC 1 dan PC 7. 8. Di sini successful, lalu PC 3 dengan PC 7 di sini juga successful. Lalu kita delete dulu. Kita coba antar VLAN dulu. Itu PC 5 dengan PC 10 successful, lalu PC 6 dengan PC 12 successful. Tadi kan kita sudah ngeping antara real time. Sekarang kita akan lihat ngeping dengan cara simulation. Kita pergi ke simulation. Nah, di sini kita coba kirim paket data antara VLAN di ruangan 1 yaitu VLAN 10 dan VLAN ruangan 2 yaitu VLAN 10. Itu antara PC 3 dengan PC 9. Nah, di sini PC 3 akan mengirimkan paket ARP ke switch, lalu switch akan mengirimkan pesan ARP kepada semua perangkat yang terhubung dengannya, yaitu PC 1, 2 dan switch di ruangan 2. Lalu switch ruangan 2 akan mengirimkan paket ARP juga pada perangkat yang terhubung padanya. Di sini PC 9 akan mengirimkan ARP lagi ke switch, lalu kirim ke switch ruangan 1, lalu switch ruangan 1 akan kirim ke PC nomor 3. Lalu PC 3 akan mengirimkan paket ICMP atau ping kepada PC 9. Lalu nanti PC 9 akan membalasnya lagi dengan ICMP mengirim data paket ke PC 3. Di sini successful. Lalu delete. Kita coba antar VLAN 20 ruangan 1 dan ruangan 2. Kita coba pada PC 5 dan untuk ruangan 2-nya kita pakai PC 11. Nah, simulasinya akan seperti ini. PC 5 akan mengirimkan ke switch paket ARP, lalu switch akan mengirimkan ke semua perangkat yang terhubung padanya, yaitu PC di ruangan 1 dan switch pada ruangan 2. Lalu switch ruangan 2 akan mengirimkan kepada semua perangkat yang terhubung dengannya, yaitu PC pada ruangan 2, maaf. Nanti PC 11 akan mengirimkan paket ARP ke PC 5. Lalu PC 5 akan membalasnya dengan mengirim paket ICMP atau ping ke PC 11. Dan PC 11 pun akan mengirimkan paket ICMP kepada PC 5. Dapat kita lihat ternyata jika VLAN yang sama tetapi berbeda ruangan dapat saling terhubung, seperti VLAN 10 di ruangan 1 dan VLAN 10 di ruangan 2 dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu trunk dan kita juga sudah mengkonfigurasi dan mencoba berkomunikasi antara ruangan 1 dan ruangan 2. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar apa itu allowed trunk.
Oke, kita akan pergi ke switch pada ruangan 1. Lalu kita pergi ke global configuration. Lalu kita ketikkan do show interface trunk. Lalu enter. Nah, di sini pada bagian VLANs allowed on trunk, artinya VLAN berapa saja yang diizinkan melewati interface FA0/7 ini. Karena default semua VLAN ini bisa melewati, yaitu dari VLAN 1 sampai 1005 bisa dilewati. Lalu di sini ada VLAN allowed and active in management domain. Ini artinya VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati interface FA0/7 ini. Nah, kita akan coba ubah allowed on trunk-nya menjadi VLAN 10 dan 20 saja. Yaitu pertama kita masuk ke menu global configuration. Lalu kita masuk ke interface FA0/7. Lalu kita ketikkan perintahnya yaitu switch port trunk allowed VLAN 10,20. Lalu enter. Lalu kita exit. Nah, kita cek kembali yaitu dengan perintah do show interface trunk. Nah, di sini untuk VLAN allowed on trunk-nya sudah berubah menjadi VLAN 10 dan 20 saja. Nah, sekarang mari kita coba mengirim paket data antara VLAN di ruangan 1 dan di ruangan 2. Kita coba dari PC, bentar kita lihatkan dulu simulasinya. Lalu kita kirim antara PC 2 ke PC 7. Di sini successful. Lalu kita coba pada VLAN 20 yaitu PC 4 pada PC 11. Successful. Jadi allowed trunk itu agar membatasi VLAN berapa saja yang boleh melewati suatu interface yang diterang. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang MLS atau multi-layer switch. Tapi sebelum ke sana, di sini saya sudah menambahkan satu ruangan lagi. Dan untuk semua PC-nya sudah dikonfigurasi atau ditambahkan IP address. Untuk PC 13, IP address-nya yaitu 10.7, untuk PC 14 yaitu 10.8, dan untuk PC 15 yaitu 10.9. Lalu untuk PC 16 yaitu IP-nya 20.7, untuk PC 17 yaitu 20.8, dan untuk PC 18 yaitu 20.9. Nah, untuk switch di ruangan ketiga ini sudah dikonfigurasi VLAN-nya. Dapat kita lihat pada show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini VLAN ID 10 dengan nama TKJ sudah memiliki anggota portnya yaitu FA1, FA02, dan FA03. Dan untuk VLAN ID 20 dengan name RL juga sudah memiliki port-port anggotanya yaitu interface FA4, FA5, dan FA6. Untuk switch di ruangan 3 juga
sudah dalam mode terang. Bisa kita lihat pada show interface terang. Nah, di sini untuk FA07 statusnya sudah terang. Karena di sini kabel yang menyambung ke switch di ruangan 2 yaitu interface FA07. Nah, untuk switch di ruangan 2 juga sudah saya konfigurasi atau sudah dalam mode terang pada interface 0/8. Bisa kita lihat pada show interface terang. Nah, di sini interface FA08 sudah dalam mode on dan statusnya sudah trunking. Nah, selanjutnya kita bakal multi-layer switch. Lalu, hubungkan dengan switch pada ruangan ketiga. Nah, di sini untuk switch pada ruangan ketiga di interface 0 FA0/8 atau /8 terhubung ke multi-layer switch atau terang. Selanjutnya kita lakukan terlebih dahulu terang pada switch di ruang ketiga, yaitu dengan masuk ke interface FA08. Kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita bisa lihat exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke do show interface terang. Nah, di sini untuk interface FA08 sudah dalam mode terang. Selanjutnya kita lakukan juga terang pada multi-layer switch. Jadi untuk itu no saja. Lalu di sini kita masuk ke global configuration. Lalu interface-nya kita lihat terlebih dahulu. Interface yang digunakan oleh multi-layer switch yaitu interface FA0/1. Maka masukkan yaitu interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu enter. Nah, di sini terlihat encapsulation-nya auto. Nah, di sini terdapat comment rejected yang menandakan encapsulation is auto. Di sini tidak bisa masuk ke mode terang. Mode terang itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah ISL. ISL ini punyanya adalah Cisco. Artinya apabila switch yang punya Cisco ketemu lagi dengan switch milik Cisco, lagi itu bisa melakukan yang ISL. Terdapat juga satu lagi yaitu 802.1q atau biasa disebut dengan .1q. Yang ini adalah open atau standar. Artinya, jika switch Cisco ketemu dengan switch Ruiji atau dengan switch yang lainnya, itu bisa dilakukan dengan encapsulation .1q.
Untuk switch multilayer tersebut mendukung keduanya, yaitu mendukung ISL dan juga mendukung .1Q. Tetapi untuk switch yang ini atau switch Cisco layer 2 tidak support yang ISL, hanya support .1Q saja. Makanya pada saat kita melakukan konfigurasi terang untuk interface, maka encapsulation-nya akan langsung terhubung pada .1Q. Tapi untuk multilayer tersebut dia bingung mau pakai yang ISL apa yang .1Q. Jadi sebelum kita masuk pada switch port mode terang pada multilayer switch, kita setting dulu encapsulation-nya dengan komen switch port terang encapsulation .1Q. Lalu enter. Setelah itu masukkan komen switch port mode terang. Oke, jadi begitu cara mengkonfigurasi switch multilayer agar menjadi mode terang. Oke, kita coba lihat pada do show interface terang. Nah, di sini kita bisa lihat untuk interface FA0/1 encapsulation-nya adalah .1Q dan statusnya sudah trunking. Jadi itulah cara konfigurasi terang pada multilayer switch. Penjelasan sebelumnya kita sudah membahas terang pada MLS atau multilayer switch. Kali ini kita akan membahas tentang Dynamic Trunking Protocol yang disingkat menjadi DTP. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mode terang dan mode akses. Mode akses itu adalah menuju pada end device. Dan untuk mode akses yaitu menuju pada switch. Bisa kita lihat jika dynamic auto ketemu dengan dynamic auto akan menjadi akses. Jika dynamic auto ketemu dengan dynamic desirable artinya adalah menjadi terang. Lalu selanjutnya, misalkan dynamic auto bertemu dengan terang akan menjadi terang. Dan yang terakhir, jika dynamic auto ketemu dengan terang dengan akses akan menjadi akses. Contoh di sini kita memiliki dua switch. Lalu terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 yaitu dynamic desirable atau DD. Dan untuk switch 2 akan menjadi dynamic auto. Atau DA. Maka di sini akan menjadi terang. Selanjutnya di sini terdapat dua switch, yaitu kita namakan dengan switch 1 dan switch 2. Di sini switch dengan dan terhubung oleh kabel. Di sini switch 1 akan menjadi terang. Lalu switch 2 akan menjadi akses. Maka kabel ini akan menjadi not recommended atau tidak disarankan.
Jadi, dari tabel tersebut kita dapat simpulkan bahwa dynamic auto itu menunggu. Lalu untuk dynamic desirable sifatnya mengajak. Lalu untuk terang itu sifatnya adalah memaksa. Dan untuk mode akses sama sifatnya seperti terang, yaitu memaksa. Misalkan kita punya dua switch 1 menjadi dynamic auto dan untuk switch 2 akan menjadi terang, yang artinya adalah switch 2 memaksa switch 1 untuk menjadi terang. Pembelajaran kali ini kita akan praktik dynamic trunking protocol, yaitu pertama-tama tambahkan dua buah switch, lalu ganti nama switchnya terlebih dahulu menjadi switch 3 dan switch 4. Setelah itu sambungkan dengan kabel antara switch 3 dan switch 4. Selanjutnya kita coba konfigurasi switch 1 FA01 dan switch 2 pada port FA01. Kita pergi dulu ke switch 3, lalu masuk ke mode CLI. Sebelumnya kita cek mode default pada switchnya dulu, yaitu pergi ke mode privilege, lalu masuk ke global configuration, lalu do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini ada yang namanya administrative mode. Administrative mode adalah mode yang dikonfigurasikan. Dan untuk operational mode itu hasilnya atau mode yang dijalankannya. Mode yang dipakai oleh default yaitu dynamic auto dan hasilnya adalah static access. Artinya dynamic ketemu dynamic, hasilnya adalah static access atau akses. Lalu kita coba lihat pada switch 4, mode defaultnya apa. Pertama-tama kita pergi ke mode privilege, lalu kita ketikkan show interface FA0/1 switch port. Nah, bisa dilihat di sini administrasi modenya adalah dynamic auto. Dan untuk hasilnya yaitu akses. Jika kita lihat mode pada switch 3 dan switch 4 sama, yaitu dynamic auto, dan hasilnya pun sama, yaitu akses. Sama seperti gambar pada tabel DTP, dynamic auto ketemu dengan dynamic auto, hasilnya pasti akses.
Selanjutnya kita coba untuk switch 4 kita ubah menjadi dynamic desirable. Yaitu masuk ke global configuration, lalu masuk pada interface FA01, lalu ketikkan switch port mode dynamic desirable. Lalu kita lihat hasil konfigurasinya dengan komen do show, atau kita kembali dulu ke mode privilege, lalu kita ketikkan show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini sudah berubah menjadi dynamic desirable atau mengajak, dan untuk hasilnya juga menjadi terang. Untuk lihat di tabel, yaitu tadi kita kan dynamic auto untuk switch 3, lalu untuk switch 4 yaitu dynamic desirable, maka hasilnya akan menjadi terang. Selanjutnya kita coba pada switch 3 menjadi mode terang. Pertama kita masuk dulu ke global configuration, lalu kita masuk ke interface FA0/1, lalu kita perintahkan dengan command switch port mode terang. Setelah itu kita exit, lalu kita cek apakah modenya berubah dengan do show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Nah, di sini modenya berubah menjadi terang, dan untuk hasilnya juga berubah menjadi terang. Kita lihat pada tabel. Dynamic desirable bertemu dengan terang, maka hasilnya akan menjadi terang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar praktik dynamic trunking protokol. Untuk pelajaran sekarang, kita akan belajar apa itu untagged dan tagged. Sebelum kita belajar, masuk terlebih dahulu pada simulation. Lalu kita coba mengirimkan paket, misalnya ruangan 2 mengirimkan paket kepada ruangan 3. Bisa kita lihat paket yang dikirimkan oleh PC akan mengarah ke switch. Lalu di switch akan mengirimkan paket menuju switch lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan tagged. Kalau bisa kita lihat di sini, pada paket ARP terdapat .1q, yang berarti itu adalah tagged. Tagged adalah paket ARP yang di dalamnya ada .1q-nya. Untuk untagged itu, pada paket ARP-nya tidak terdapat .1q, atau bisa kita sebut dari switch langsung ke PC. Jadi intinya, tagged itu yang di paket ARP-nya terdapat .1q, dan untuk untagged itu di paket ARP-nya tidak terdapat .1q. Untuk pembelajaran pada video ini, kita akan belajar apa itu native VLAN. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang untagged dan tagged. Pertama-tama kita buka switch 1, kita lihat interface terangnya.
Yaitu pertama-tama kita masuk ke mode privilege, lalu kita ketikkan show interface trunk. Nah, di sini terdapat FA07 yang terhubung pada switch yang berada di ruangan 2. Di sini terdapat native VLAN-nya. Untuk default native VLAN itu masuk ke VLAN 1. Bisa kita cek juga pada switch di ruangan 2. Itu kita masuk ke mode privilege, lalu kita ketikkan show interface trunk. Pada switch 2, ini terdapat dua interface. Yang diterangkan yaitu FA07 dan FA08. Untuk interface FA07 mengarah kepada switch pada ruangan 1. Dan untuk interface FA08 mengarah pada switch pada ruangan 3. Kita bisa lihat native VLAN-nya 1. Artinya, default native VLAN-nya yaitu adalah VLAN 1. Apa itu native VLAN? Native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di tagged. Misalkan, PC6 ingin mengirimkan paket data ke PC11. Kita buka dulu itu simulationnya. Oh, di sini sudah ICMP, kita ganti kepada yang belum ICMP. Kita coba mengirimkan paket data dari PC2 mengirimkan paket data ke PC7. Nah, di sini PC2 akan mengirimkan paket data ke switch. Lalu switch akan mengirimkan paket data lagi ke switch. Pada saat mengirimkan paket data dari switch menuju switch, lagi itu yang dinamakan tagged atau .1Q. Untuk native VLAN tersebut, misalkan di sini VLAN 1 ingin mengirimkan paket kepada VLAN 1 juga. Karena native VLAN-nya 1, jadi tidak perlu di tagged. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya. Misalkan kita mengganti native VLAN-nya menjadi VLAN 10 atau VLAN 20. Kita coba pada switch di ruangan kedua. Kita masuk terlebih dahulu kepada global configuration. Lalu kita masuk ke interface yang terhubung dengan ruangan ketiga. Di sini interface-nya itu FA/8. Lalu kita ganti dengan komen switch port terang native VLAN 20. Lalu enter. Lalu kita cek dengan komen do show interface trunk. Nah, dan bisa kita lihat di sini untuk interface FA08 native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Selanjutnya kita konfigurasi pada switch di ruangan ketiga. Pertama-tama kita masuk dulu ke mode global configuration. Lalu kita masukkan interface yang terhubung dengan ruangan kedua. Untuk switch ruangan ketiga yang terhubung yaitu interface FA0/7. Maka kita masuk ke interface FA0/7. Lalu kita masukkan komen switch port terang native VLAN 20.
lalu enter. Setelah itu kita cek dengan komen do show interface terang. Nah, bisa kita lihat untuk interface FA0/7 native VLAN-nya sudah berganti, yaitu menjadi 20. Oke, selanjutnya kita coba mengirimkan paket data. Pertama-tama kita masuk dulu ke tab simulation. Lalu kita coba mengirim paket data dari PC 10 menuju 18. Bisa kita lihat di sini. Kita pilih antara pengiriman ARP atau SMP yang bertukar data antara switch dan switch. Nah, di sini terdapat pertukaran data switch dan switch. Tetapi di sini tidak ada .1q. Nah, itu dia fungsi VLAN. Artinya native VLAN itu tidak memerlukan target. Di sini kita delete lalu kita masuk ke real time kembali. Oke, selanjutnya kita coba mengembalikan native VLAN tersebut menjadi default kembali. Kita pilih switch ruangan 3 lalu masuk ke dalam interface yang terhubung dengan switch pada ruangan 2. Itu interface FA0/7. Lalu kita konfigurasi dengan komen switch port terang native VLAN 1. Enter. Lalu kita di sini cek apakah native VLAN-nya sudah terganti dengan komen do show interface terang. Nah, di sini untuk interface FA0/7 jadi native 1 atau default. Selanjutnya kita konfigurasi juga pada ruangan kedua ya, atau switch pada ruangan kedua dengan cara masuk ke interface FA08 lalu switch port terang native VLAN 1. Lalu enter. Selanjutnya kita cek dengan komen do show interface terang. Nah, bisa kita lihat di sini untuk interface FA0/8 sudah menjadi 1 native VLAN-nya atau default. Jadi itu caranya kembalikan konfigurasi native VLAN. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.